perlu adanya penguatan informasi pertahanan, diseminasi informasi yang bukan hanya sifatnya informatif tapi juga edukatif. Dengan ada pertahanan, tadi ada kedaulatan kita, nggak ada yang ganggu-ganggu, kita bisa mencapai stabilitas. Ketika kita ingin bangkit sebagai bangsa yang berdaulat di level internasional, kita akan butuh stabilitas. Indonesia membutuhkan pertahanan yang adaptif, modern, dan strategis dalam menghadapi tantangan masa depan. Pertahanan nasional bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang seberapa mandiri kita dalam membangun ekosistem pertahanan yang kuat. Kesiapan pertahanan negara tidak hanya diukur dari alutsista, tetapi juga dari kesiapan personel yang profesional dan berdaya juang tinggi. Transformasi Biro Informasi Pertahanan adalah langkah strategis dalam modernisasi komunikasi pertahanan untuk memperkuat transparansi, responsivitas, dan kesiapan menghadapi dinamika global. Halo, salam saya Aiman Wicaksono, salam Sobat Kemhan dari saya. Dan hari ini saya sangat bangga karena saya diminta secara kehormatan untuk kemudian membawakan host podcast Defenses Advocate Podcast. Luar biasa ini. Nanti kita akan gali. Kali ini saya akan mewawancarai sosok yang lama saya kenal, cukup lama. Ia adalah seorang jenderal cendekiawan yang konsisten mengatakan kebenaran. Kebetulan yang bersangkutan saat ini ia adalah Kepala Biro Informasi Pertahanan, Karo Infohan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya sapa Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwan. Apa kabar Jenderal Bang Frega? Baik, Mas Aiman. Oke, saya kadang-kadang manggil Bang Frega, kadang-kadang manggil Jenderal nggak apa ya. Oh, nggak apa-apa. Karena udah deket, manggilnya biasanya Bang. Siap, gitu kan. siap. Kebetulan umurnya seumuran juga. Betty. Kenal cukup lama, beberapa tahun lalu, dan kiprahnya luar biasa. Semua yang kemudian disampaikan itu menurut saya hal yang sesuai dengan nurani. Dan Indonesia membutuh orang-orang seperti Jenderal Frega ini. Jenderal, saya ingin menanyakan soal satu langsung ya. Iya. Defenses Advocate Podcast, luar biasa ini. Kalau Jenderal bisa jelaskan dikit nih, ini kenapa disebut Defenses Advocate Podcast? Apa yang ingin disampaikan dari sini? Iya, jadi selama ini kan kadang kita sering temukan di masyarakat ya, pemahaman tentang pertahanan sendiri kadang kurang utuh. Masyarakat melihat pertahanan itu identik dengan militer, sehingga hanya ranahnya militer, TNI. Padahal ketika kita bicara pertahanan itu kan ranahnya luas. Apalagi ketika melihat sekarang perkembangannya bukan hanya aspek militer, tapi ada near militer, dan bahkan ada ancaman hibrida. Angkatan kelima ya, bukan angkatan tani, bukan, tapi siber, betul ya? Iya, ada cyber. Tapi sebenarnya ada lagi yang baru, domain baru itu, informasi. Jadi makanya selain darat, maritim, udara, kita mengacu sebenarnya ada domain baru, cyber dengan ruang angkasa, dan bahkan sekarang domain ke-6 adalah informasi. Ya, makanya salah satunya Defense Advocate ini adalah selain untuk memberikan informasi, tapi juga mengedukasi. Jadi darat, laut, udara? Darat, maritim, udara, cyber, ruang angkasa, kemudian informasi. 6 angkatan? Kita melihatnya sih, mereka nyebutnya domain, tapi kalau di kita mungkin sebagai matra ya. Walaupun ya memang tiap negara beda-beda melihatnya. Ya. Ini pasti akan ada kajian lebih lanjut ya, karena nggak bisa juga. Sekarang perangnya mungkin, ya perang fisik ada, mungkin sekarang Rusia, Ukraina masih lah, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Saya yakin mungkin itu nggak akan lama lagi, apalagi Trump juga sudah cair ya ke negara-negara yang pro ke Rusia. Tapi kita lihat nanti, kalau sekarang ini kita bicara, perangnya justru malah di cyber. Ya. Ruang angkasa bahkan juga. Ruang angkasa dan yang terakhir itu informasi ya. Informasi, betul. Kalau dulu kita kenal dengan informasi perang dingin, itu kan informasi juga. Betul. Propaganda dan seterusnya. Makanya salah satu konsiderasi
Kalau sebelumnya kami menggunakan nomenklatur Karo Humas, sekarang menjadi Karo Informasi Pertahanan. Ngeri namanya. Ya, jadi memang Pak Menteri kemarin menyampaikan perlu adanya penguatan informasi pertahanan, diseminasi informasi yang bukan hanya sifatnya informatif tapi juga edukatif. Oh, ini baru berubah di zaman Pak Prabowo ini. Di zaman Pak Syafri Samsudin. Iya, masih Presiden Prabowo dengan menterinya Pak Syafri. Betul. Ya? Baru berubah ini, Baru Infohan berubah. ya. Iya, jadi sebelumnya Humas. Betul, saya Karo Infohan pertama. Wah, luar biasa. Jadi harapannya itu ada penguatan, bukan hanya fungsi humas, karena di setiap kementerian kan ada humas ya. Iya. Nah, dengan adanya informasi pertahanan ini diubah, penguatan terhadap diseminasi informasi pertahanan. Karena kalau dilihat memang secara tugas pokok ini Kemhan ini punya tugas yang berbeda. Ketika kementerian lain itu secara administratif dalam arti kalau memang ada yang tidak tercapai targetnya, mungkin paling buruknya adalah KPI-nya turun atau maladministrasi. Tapi ketika bicara Kemhan, kita ujungnya adalah kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, tanpa hal-hal itu otomatis kita nggak bisa membangun, kita nggak akan mungkin bisa untuk rekaman untuk podcast hari ini. Jadi memang agak sedikit berbeda. Nah, tujuannya salah satunya dengan kita menyelenggarakan podcast ini bisa mengedukasi karena narasumbernya ini kan beragam dari internal Kemhan, sehingga kita juga bisa menampilkan kepada publik, tentunya sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, karena ada juga aturan-aturan yang diperkecualikan untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata pertahanan itu milik kita semua, sesuai dengan amanah konstitusi ya, hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ini penting, pertahanan milik kita semua, bukan hanya milik Kemenhan, bukan hanya milik pemerintah, tapi milik negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kita semua betul, Mas. harusnya memiliki itu. Iya. Luar biasa ini. Makanya sekarang namanya Kepala Biro Informasi Pertahanan. Informasi itu menjadi salah satu yang penting. Iya. Jangan-jangan nanti bukan bintang 1, mungkin bintang 3 kali ya. Siap. Kita tunggu nanti kan. Saya ingin tanya, tapi kan bicara soal ini kan ke depan. Iya. Kalau kita bicara ke depan tentu kita nggak bisa lepas dari yang ke belakang. Ada informasi-informasi yang merupakan kelanjutan dari program prioritas Menhan sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi memang Pak Menteri Pertahanan yang sekarang, Pak Syafri Samsudin, ini punya kebijakan melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang memang diadopsi pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ada 3+5, yang 3 melanjutkan ini tentunya adalah melakukan penguatan kebijakan strategis pertahanan Indonesia, di mana salah satunya itu adalah dengan transformasi Dewan Pertahanan Nasional, dari Wantanas ditransformasikan ke Dewan Pertahanan Nasional, kemudian juga salah satunya adalah revisi Undang-Undang TNI, karena memang terakhir itu tahun lalu diusulkan oleh DPR tapi tidak berlanjut, dan tahun ini diusulkan kembali. Ini tentunya gayung bersambut juga. Kita berharap kita bisa memanfaatkan momentum karena lebih dari 2 dekade itu belum pernah dilakukan aktualisasi. Kemudian yang ketiga ini Unhan sebagai laboratorium nasional tentunya berbicara dalam konteks human capital. Ini penting untuk dikembangkan. Unhan sebagai center of bahkan excellence. sekarang Unhan itu kalau lulus langsung Letnan 2, betul ya? Ada yang Letnan 2, tapi ada yang SN. Tapi mungkin proyeksinya ke depan akan diarahkan untuk menjadi Letnan 2. Semuanya Letnan 2 nanti ke depan arahnya? Harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang salah satunya lagi itu adalah penguatan postur Perisai Trisula Nusantara. Ini adalah terkait dengan alutsista, bagaimana kita melakukan modernisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentunya bicara pertahanan ini kan kita nggak seperti kayak jalan-jalan ke Alfamart, Indomaret, mau beli ada duit, barang ada. Nah, bicara pertahanan ini barangnya harus pesannya lumayan lama. Line production-nya bisa 5 tahun, 10 tahun. Dan harus dilihat juga dari perimbangannya. Iya, perimbangan, betul. Kekuatan mana nih? Betul. Kalau seandainya ada kondisi sekarang geopolitik, gimana nih nanti gitu kan? Iya. Jangan-jangan pernah kita punya pengalaman, nggak usah sebutin sih, nggak bisa dipakai gitu kan untuk operasi-operasi. Iya, memang salah satunya itu pengalaman. Makanya kita belajar dari hal Tapi itu. saya senang sama Bang Frega. Kenapa? Belak-belakan. Terus lanjut nih Mas Aiman, yang kebijakan berikutnya ada 5 yang mengembangkan dari apa yang sudah diadopsi oleh Pak Prabowo. Yang pertama terkait reformasi birokrasi negara pertahanan, itu di mana tentunya bicara reformasi birokrasi, kita harus transparansi dan akuntabilitas, tapi di satu sisi kita juga berupaya untuk menempatkan pada porsinya. Ketika tadi saya sampaikan bahwa kementerian lain itu mungkin menggunakan standar administrasi ya, sementara ketika Kemhan kita ujungnya adalah kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sehingga ada kekhususan leg spesialis dari Kemhan yang harus perlu diedukasi.
Sehingga lanjut pada yang kedua itu terkait dengan pemeliharaan dan perawatan personil, ini juga ketika kita bicara tentara kita hari ini berangkat, misalnya ada prajurit Angkatan Darat, Laut, dan Udara, pada saat berangkat belum tentu mereka kembali. Sehingga harus ada pemeliharaan dan perawatan personil dengan baik itu dari bentuk tunjangan, kemudian kesehatan, perumahan. Ini menjadi salah satu atensi Pak Safri. Belum tentu kembali, artinya gugur. Gugur di medan penugasan. Jadi memang itu satu konsekuensi yang kadang masyarakat itu suka take it for granted. Jadi ada prajurit-prajurit yang di ujung sebagai garda terdepan, ada pengorbanan tapi tidak terlihat. Makanya ini salah satu perhatian dari pimpinan, Pak Prabowo itu memperhatikan, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pak Menhan sekarang, Pak Safri Samsudin. Misalnya apa saja tuh? Persiapannya apa saja? Pelatihan pasti ya? Pelatihan ya, kemudian untuk misalnya untuk kesehatan, tunjangan. Kemarin Pak Menhan sempat pada saat menjelang tahun baru beliau melakukan inspeksi pasukan ke daerah operasi, kemudian membagikan vitamin, ransum tempur untuk menambah moral prajurit yang bertugas di daerah penugasan di Papua. Itu kemarin Pak Menhan langsung sana? Langsung berinteraksi dengan prajurit di Papua. Ada yang di tahun baru yang dengan video call Pak Presiden. Iya, itu aja. Tapi cuma pendek itu. Iya. Memang ya namanya daerah operasi kan nggak memang boleh. terbuka untuk media ya. Iya. Ini entah berantah di mana ya. Di Papua tapi entah berantah di mana gitu ya. Luar biasa. Ya, kemudian defense supporting economy. Jadi pertahanan itu bukan hanya bicara pertahanan sendiri, tapi ternyata ada irisan dengan ekonomi. Karena dengan ada pertahanan, tadi ada kedaulatan kita, nggak ada yang ganggu-ganggu, keutuhan wilayah kita nggak ada yang bagi-bagi, kemudian keselamatan bangsa kita nggak ada yang ngerecokin, kita bisa mencapai stabilitas. Stabilitas ini tercapai, kita bisa membangun. Kita bisa membangun, ekonomi bisa tumbuh, otomatis bisa ada kesejahteraan. Nah, di sisi lain juga kita punya industri pertahanan strategis, di mana alutsista itu diproduksi memang untuk BUMN kita, Pindad, kemudian ada PT PAL, DI, itu mendapatkan revenue karena bukan hanya dari konsumsi domestik TNI, tapi kita juga jual ke regional dan harapannya mungkin pasarnya bisa go internasional. Kemudian review oleh BPKP tadi terkait dengan reformasi birokrasi pertahanan negara, bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran itu. Jadi ada BPKP yang menjamin sehingga efisiensi, kemudian penyelewengan itu bisa diminimalisir untuk tujuannya supaya bisa optimal. Bicara soal efisiensi, mau nanya juga boleh dong? Keluar dari pertanyaan ini nggak apa-apa ya? Iya. Kan Kemenhan kabarnya nggak kena, tapi ada yang bilang kena tapi nggak banyak. Oh iya. Jadi gimana sih duduk masalahnya? Awalnya memang disampaikan akan mendapatkan efisiensi. Kemudian terus sempat disampaikan bahwa Kemhan tidak terdampak, tapi keputusan terakhir dari pemerintah juga dikenakan 26,9 triliun ya. Oh, akhir kena. Ya, 16%. Tapi kita pun juga tentunya memahami bahwa ketika bicara kedaulatan, pos-pos yang prinsip yang memang utama terkait dengan modernisasi, kemudian operasional TNI, itu tidak kita korbankan ya. Dan kita tahu tadi bicara masalah pengadaan alutsista kan memang bukan hanya 1 tahun, tapi multi-years budgeting ya. Jadi beberapa tahun. Sehingga itu juga sudah dikalkulasi tidak terdampak. Yang kita efisiensi tentunya yang hal-hal administratif, perjalanan dinas yang memang bisa dialihkan. Contoh waktu pada saat Rapim Kemhan TNI, biasanya kan kita ngundang semua jenderal-jenderal, pimpinan-pimpinan untuk datang ke Jakarta. Kemarin dialihkan ke virtual sehingga biaya-biaya transportasi, akomodasi itu bisa dipotong. Kemudian meeting-meeting, kemudian FGD yang memang hal-hal sifatnya administratif. Itu dipotong. Iya. Tadi saya dikasih kode nih, Mas kok nanya itu sih? Nggak apa, siapa suruh? Undang saya di sini. Nggak apa jenderal ya? Iya. Karena ini for the sake of transparency. Gitu Oke. Terus yang terakhir ini mengembangkan kerjasama internasional, non-fakta pertahanan. Jadi kita kan negara yang memang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Dan Pak Presiden, Pak Prabowo maupun Pak Menhan ini kan juga punya latar belakang yang memang dekat dengan mitra-mitra di internasional. Sehingga, dan juga orang pertahanan juga gitu kan. Betul. Sosok pertahanan, tokoh pertahanan sama seperti menterinya Pak Safri. Iya. Sehingga harapannya bahkan kita dekat. Bisa punya banyak mitra strategis dengan diplomasi pertahanan. Itu kerjasama pertahanan kita bisa bermanfaat untuk peningkatan kapasitas. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk latihan bersama, kerjasama industri pertahanan. Tentunya kita butuh supaya
banyak mitra-mitra yang memang mau share dengan kita, bukan hanya pengalaman, keilmuan, bahkan teknologi, dan bahkan mungkin harapannya bisa kita memproduksi bersama-sama. Dengan demikian akan menumbuhkan juga industri pertahanan kita. Itu yang menjadi cita-cita Iya. Kementerian Pertahanan di bawah Pak Safri dan Presidennya Presiden Pak Prabowo. Ya, ini kan memang melanjutkan dan Oke. mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo pada saat beliau menjabat Menhan. Dan harapannya ketika kita ingin bangkit sebagai bangsa yang berdaulat di level internasional, kita akan butuh stabilitas. Makanya kita banyak berkawan dengan banyak-banyak negara di kawasan ataupun di luar kawasan sebagai mitra strategis kita. BRICS, Amerika, semua teman. Iya, karena memang kan politik luar negeri kita bebas aktif ya. Jadi tidak ada keharusan kita untuk misalnya mengikuti satu blok, satu aliansi. Karena konsekuensinya nanti bisa dirasakan ketika kita terlalu berpihak kepada satu blok dan bahkan menjadi sekutu atau aliansi, akan ada konsekuensi strategis yang akan kita hadapi. Nah, ini yang memang kita hindari karena saat ini kan tujuannya pertahanan dengan ekonomi ini kan saling beririsan tadi. Betul. Ketika kita butuh stabilitas, tentunya kita butuh untuk membangun pertahanan. Sehingga untuk bisa membangun pertahanan, kita butuh jangan banyak gangguan. Oleh karena itu kita banyak berteman dengan negara-negara yang dari mitra internasional. Semuanya, iya, semua tapi blok, semua bagian kita temenin semua lah. Iya. Hanya kata kuncinya adalah tidak masuk dalam fakta pertahanan. Oke, jadi fakta pertahanan masing-masing Say no to fakta pertahanan. Kita punya pagar, kita punya kalau militer batas gerak maju. Tahu juga ya. Batas gerak maju di sini kita nggak masuk ke arah sana. Tapi kalau soal ekonomi segala macam kita semua teman. Iya. Oke. Betul. Cuma kalau ada konflik gimana nanti itu belakangan lagi tuh. Ilmunya beda. Oke. Saya ingin tanya, yang menjadi ultimate goals dari pertahanan kan kedaulatan. Iya. Nah, bagaimana kemudian Jenderal menjelaskan apa yang hendak dicapai untuk mencapai kedaulatan kita agar tetap terjaga dan bahkan semakin kokoh, dan dengan juga struktur pertahanan yang akan dibangun menuju ke sana? Iya. Jadi tadi saya jelaskan yang melanjutkan. Sebenarnya itu sangat beririsan ya. Yang pertama tadi penguatan kebijakan strategis pertahanan dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Sebenarnya ini ada mekanisme di mana ketika ada masalah dengan kedaulatan, baik itu yang kedaulatan secara fisik ataupun kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, harusnya ada mekanisme di mana ketuanya Dewan Pertahanan Nasional ini ada presiden, ketua hariannya adalah Pak Menhan. Ini harusnya melibatkan kementerian lembaga lain yang memang terkait. Nah, harapannya dengan adanya DPN ini kita bisa lebih fokus ketika nanti misalnya ada isu kedaulatan dalam konteks ekonomi atau budaya atau sosial. Nanti tentunya akan juga dilibatkan kementerian lembaga terkait sebagai focal point karena ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Kemudian terkait dengan kedaulatan tadi ada penguatan postur perisai Trisula Nusantara itu memodernisasi apa yang sudah dicanangkan, sudah didesain itu akan kita penuhi. Ya, cuma memang ya ketika proses alutsista tadi kan nggak bisa hari ini pesen besok langsung jadi atau tahun depan jadi, prosesnya lama sehingga bertahap. Nah, ini untuk menguatkan postur karena ketika kita bicara mau kedaulatan tentunya kita harus butuh alutsista yang modern dan juga memang alutsista yang bisa memenuhi kebutuhan operasional di lapangan, baik itu angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian untuk SDM sendiri, prajuritnya juga ada pelatihan-pelatihan, ada juga training, dan bahkan yang tadi kerjasama itu salah satunya untuk mereduksi. Karena ketika kita punya hubungan yang harmonis, dalam arti kalau di konteks ASEAN kan kita punya EDMM ya, EDMM Plus, di mana Menteri Pertahanan itu bisa saling berkomunikasi. Ini juga bisa membantu menjadi bisa dibilang kanal untuk berkomunikasi, untuk mereduksi kalau ada masalah. Antar infohan negara itu tetangga. antar Menteri Pertahanan dengan Menteri Pertahanan. Ya. Punya forum sendiri ya? Ada forum sendiri. Dan itu forum dan semua blok, bukan hanya ASEAN tuh? ASEAN dengan EDMM Plus itu ASEAN plus 8 awalnya. Okay. Jadi 8 mitra bicara strategisnya ASEAN. Ya. Itu termasuk negara-negara Amerika, Rusia, Tiongkok, kemudian Jepang, India. Tapi itu yang kemudian komunikasi yang dibangun. Iya. Itu kan ke depan. Itu kan tatarannya luas, high context tinggi gitu ya. Kalau kita bicara di internal sebagai pengelola informasi pertahanan gitu kan. Iya. Masyarakat tentu akan diikutkan dari sisi informasi, betul nggak? Iya, betul. Nah, ini yang belum pernah disampaikan sebelumnya nih oleh Kemenhan.
berupa apa masyarakat diikut sertakan secara aktif dalam informasi terkait dengan pertahanan? Kalau yang paling konkret sih yang sudah kita lakukan ya sejauh ini selama saya menjabat sebagai Karo Infohan, atas petunjuk Pak Menteri juga, sebelumnya memang Pak Prabowo pada saat menjabat sebagai Menhan, beliau membuka lorong sejarah, membangun lorong sejarah. Oke. Itu tentang sejarah perjuangan Indonesia dari periode 45 sampai dengan yang Edukasi kontemporer. ini. 2019 ya, edukasi di mana Oke. kita sebagai bangsa yang memang merdekanya itu bukan dikasih, tapi kita berjuang. Nah, di situ mengingatkan kembali. Kemudian Pak Safri ini memutuskan untuk dibuka sebagai ruang publik. Nah, ini sudah 2 bulan kita membuka, kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Walaupun memang saat ini prosesnya adalah melalui kerjasama dengan Museum Nasional, mereka membeli tiket di sana, mereka registrasi, kemudian ikut ke sini. Ya. Tapi di sisi lain kita juga menggunakan kanal-kanal yang memang kita punya di media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Di samping juga saya hadir di beberapa forum seperti beberapa waktu lalu di komunitas Peduli Hankam, memberikan sharing pada memang masyarakat yang memang punya atensi kepada pertahanan. Nah, memang harapannya ini bisa lebih meluas lagi. Tadi saya pagi baru menjadi narasumber di Rakornes Puspen TNI, ini juga saya sampaikan bahwa kita perlu kolaborasi sehingga engagement-nya bukan hanya kepada lokasi yang di dekat kita, tapi di dalam negeri, bahkan harapannya sebenarnya sih di luar negeri ya. Makanya kalau Mas Aiman lihat untuk Instagram-nya Kemhan, sejak saya menjabat itu sudah menggunakan versi bilingual ya. Tujuannya supaya ada engagement di luar, karena kan media asing ini kan kadang punya agenda setting tersendiri ya. Kadang mereka sering ambil juga mungkin dari situ ya? Mungkin ya, tapi beberapa event memang kadang kita undang, ya. Tapi ya tahu sendiri lah kalau memang media kan punya agenda setting tersendiri. Ketika tidak inline dengan kita, media asing tidak akan hadir. Sehingga saya memutuskan dengan kanal itu harapannya bisa diakses secara publik. Apa yang kemudian disampaikan masyarakat terlibat aktif, mulai dari edukasi. Dan tadi luar biasa tuh. Yang edukasi pertama yang disampaikan dari sisi Kemenhan kepada masyarakat adalah kita merdeka atas perjuangan kita sendiri. Ya. Bukan hadiah, bukan dikasih. Sehingga kita adalah bangsa pejuang dan oleh karena itu kita harus konsisten dengan perjuangan. Ya. Masih banyak PR? Iya. Tapi bahwa kita berjuang untuk terus mencapai cita-cita luhur bangsa kita yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Itu kemudian kita terus lakukan dan itu yang menjadi tujuan utama kita. Oke, luar dan biasa. memang sekarang tantangannya lebih kompleks ya. Ketika zaman kemerdekaan itu secara fisik jelas kita mau merebut kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Ternyata mempertahankan kemerdekaan jauh lebih susah. Iya, betul. Apalagi yang tadi saya sampaikan, bicara kedaulatan bukan hanya kedaulatan secara fisik wilayah teritorial. Tapi sekarang mungkin kalau kita lihat melalui media misalnya, penetrasi budaya dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, drama Korea, lagu. Dan itu bisa jadi, boleh nggak saya tanya, itu bisa jadi juga bagian dari pertahanan mereka ya? Ya, bisa jadi. Itu bentuk, kalau saya melihatnya sebagai ekspansi. Tadi pagi saya sebagai pembicara, saya sempat menekankan bahwa ini sebenarnya bentuk imperialisme atau kolonialisme yang tidak terlihat. Penetrasi budaya. Sehingga makanya luntur. Nilai bahkan Indonesia luntur. Akhirnya lebih mengingkari identitas. Oh, budaya Indonesia kurang ini nih, kurang asik, kurang gaul. Dia lebih senang BTS Army. Dan bukan hanya orang tua, anak muda, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Berarti ini kan juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, coba yang paling gampang dilihat sekarang, anak sekarang namanya ada nggak yang Wicaksono? Jarang. Namanya susah-susah semua. Kalau dibaca, bingung bacanya. Tapi mudah-mudahan itu bukan tanda lunturnya nasionalisme, bukan ya, mudah-mudahan. Tapi bahwa ada hal-hal lain yang bisa melunturkan nasionalisme itu harus diidentifikasi dan itu kemudian harus ditangkal. Supaya tidak berlanjut. Karena bahaya sekali kalau ikatan patriotismenya hilang, jangankan dia peduli soal bangsa, dia peduli dengan lingkungannya saja mungkin tidak, dan itu awal dari kehancuran sebuah bangsa. Sepakat itu. Makanya beberapa waktu lalu kebetulan saya menginisiasi lomba video singkat ya tentang bela negara. Walaupun memang untuk anak-anak yang intern di Biro Infohan, jadi saya berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka berimprovisasi. Bagaimana mencari irisan bela negara terhadap kehidupan sehari-hari. Dan ternyata memang hal-hal simpel kayak misalnya tidak buang sampah sembarangan, tidak nyebrang sembarangan, atau melakukan hal-hal memang yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila itu sebagai bentuk bela negara. Nah, sama juga dengan tadi, preservasi budaya dia sebagai orang Indonesia misalnya. Bahkan
ketika mungkin ada budaya modern dari negara lain, ya kita mengemas misalnya budaya Jawa atau budaya Padang, kita buat versi modernnya. Bahkan ada ungkapan mengatakan, saya tidak takut orang pintar, tapi saya takut orang yang selalu disiplin. Konsisten dengan kedisiplinannya. Ketika itu dilakukan oleh banyak orang, maka negara itu pasti akan maju. Orang pintar mungkin banyak, tapi kalau dia nggak disiplin, percuma. Percuma, ya. Luar biasa. Sepakat itu. Ada nggak bayangan 5-10 tahun ke depan soal pertahanan di Indonesia? Apa yang bisa dibayangkan? Kalau kita melihatnya yang jelas punya keunggulan bukan hanya dari alutsista, tapi juga dari SDM-nya ya. Apalagi kan kita punya sejarah prestasi yang membanggakan untuk TNI ya. Tadi dari perjuangan kemerdekaan, kemudian ada pengalaman di Trikora, Dwikora, dan bahkan kalau Mas Aiman ingat pembebasan sandera di Don Muang, itu Kopassus kita kan juga melegenda. Bahkan waktu yang di Somalia itu juga KMP Sinar Kudus kita Sinar juga. Kudus, betul. Dan saya udah jadi wartawan waktu itu. Udah jadi wartawan ya? Kalau yang Don Muang belum. Don Muang belum ya? Baru masih SD malah. Tahun berapa lupa saya? 81. Ya, cikal bakalnya Sat 81. Sat 81. Ya, oh iya, D81 ya. Dan Pak Luhut pertama waktu itu dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo yang merintis mendirikan itu. Kemudian lomba-lomba tembak. Kebetulan saya pernah ikut juga di ASAM, Angkatan Darat 2005-2008. Saya sebagai tim captain. Jadi kita nggak kalah sebenarnya dengan negara-negara lain. Nah, harapannya kalau ini bisa direplikasi semakin banyak, baik dari alutsista yang modern tadi, revitalisasi, kemudian dari SDM-nya bisa menelurkan atlet-atlet ataupun petembak dan bahkan prajurit-prajurit petarung yang sama seperti standar tersebut, ini juga menjadi efek gentar juga. Dan bahkan sekarang kita punya komponen cadangan. Komponen cadangan bukan hanya dari masyarakat. Kemarin ada dari ASN Kementerian Pertahanan juga dengan Angkatan. Ini juga menjadi faktor pengganda. Karena ketika kita melihat tadi Mas Aiman kan bilang disiplin ya. Ketika kembali kita untuk Komcat, nah diingatkan kembali disiplin, kemudian diingatkan lagi termasuk pelatihan militer. Sewaktu-waktu ada mobilisasi, mereka dipanggil. Kalau sekarang mereka kemana nih? Mereka kembali ke pekerjaan mereka. Karena mereka sudah punya profesi masing-masing. Digaji nggak sih mereka? Digaji apabila dimobilisasi. Maksudnya? Jadi ketika dimobilisasi, otomatis kan mereka kan diberi pangkat nih Mas. Oke, sekarang mereka punya pangkat nih ya? Punya pangkat, tapi ketika kembali ke sipil, pangkatnya tidak berlaku. Nggak bisa pakai, kan mereka pasti karena kan komponen cadangan, kan? Punya. Tapi sewaktu-waktu ada penetapan untuk mobilisasi baru dipakai dari presiden, nah, mereka akan bergabung kembali menggunakan atributnya dan pangkatnya. Pada saat dimobilisasi itu akan diberikan. Dan sekarang nih, kalau tidak dilakukan mobilisasi, mereka nggak boleh menggunakan baju seragam ya? Tidak, harusnya tidak ya. Ada ketentuannya, gitu. Ya. Nanti buat gagah-gagahan gitu kan nggak ya? Kan Letnan 2 betul ya? Ada yang Tamtama juga, ada yang Bintara. Oh iya, lengkap. Jadi ya? lengkap Tamtama, dari Bintara, Bintara, Perwira. Oke. Kalau untuk foto studio nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk gaya-gayaan sok-sokan, nah sebaiknya dihindari. Gitu kan? Jangan ya. Jangan loh, nggak boleh ya. Kecuali ada mobilisasi istilahnya ya. Mobilisasi. Atau dipanggil. Ya, karena kan mereka setelah melalui pelatihan militer untuk Komcat, mereka akan ditetapkan sebagai komponen cadangan. Itu sebagai wujud komitmen mereka ketika ada kondisi darurat yang membutuhkan mobilisasi, mereka sewaktu-waktu siap untuk dipanggil. Dan itu dari seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan jumlahnya rahasia, nggak boleh sebutin. Jumlahnya jangan. Itu rahasia dapur. Oke. Kita juga ingin memberi apresiasi terhadap pencapaian luar biasa Kemhan dalam bentuk aspek pertahanan dan tata kelola pemerintahan 2024. Ya memang bersyukurnya dengan adanya reformasi birokrasi, itu salah satu tuntutannya adalah keterbukaan informasi publik, Mas. Iya. Nah, memang agak sulit juga ketika kita bicara pertahanan, karena tidak semua yang ada di bidang pertahanan ini, apalagi yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan itu bisa dibuka semuanya ke publik, karena terkait dengan kekuatan, postur kita, ini menjadi informasi yang memang dikecualikan. Dan memang ada aturannya, baik permenhannya maupun dari undang-undang KIP-nya sendiri. Dari yang tadinya sekitar 200, sekarang tinggal 120-an. Yang harus dirahasiakan? Yang diperkecualikan itu. Yang memang tidak bisa untuk di-disclose ke publik. Sisanya lebih bisa ya? Artinya ini untuk transparansi bagus dong? Iya, lebih demokratis. Makanya kita berupaya untuk keterbukaan informasi kepada publik. Kita berupaya juga untuk terlibat langsung dengan pelayanan informasi publik. Kemudian kalau ada permintaan-permintaan, kita punya PPID di sini.
kanal-kanal media sosial kita, kemudian kegiatan-kegiatan pameran, setiap 2 tahun kita punya Indo Defense, dan beberapa kanal lain ya yang memang dilakukan oleh Kemhan, sehingga pada saat penilaian tahun lalu itu kita mendapatkan kriteria yang masuk pada level yang memang cukup memuaskan dan bahkan menerima piagam penghargaan tahun lalu. Ya. Kebetulan saya yang mewakili ya kemarin tahun lalu ya. Tapi ya memang tidak mudah. Setiap informasi apalagi terkait dengan tadi sektor pertahanan, ya paling tidak kita sudah membuka diri walaupun memang tidak bisa 100% dan kita pun tidak berharap bisa 100 nilainya, kita memahami lah. Tapi dengan ada keterbukaan itu kita juga bersyukur bisa mendapatkan apresiasi dengan sertifikat yang kami terima kemarin. Luar biasa. Karena saya yakin bahwa Infohan ya, Kepala Biro Informasi Pertahanan di bawah Brigjen Frega Wenas ini visioner. Karena saya tahu Pak Dr. Frega Wenas ini luar biasa dalam pemikiran. Saya sering baca tulisan-tulisannya. Tapi ini terakhir nih, saya mau tanya soal penerus Indonesia dari sisi generasi muda di bidang pertahanan. Apa yang kemudian ada di bayangan? Karena begini, sekarang orang mungkin berpikir ya, saya nggak tahu nanti, mungkin koreksi kalau saya salah. Saya mau jadi konten kreator aja, daripada saya ngurusin pertahanan, jadi tentara misalnya, apapun, Komcat dan lain sebagainya. Ada, tapi mungkin jumlahnya tergerus, begitu kan? Betul kan? Nanti tolong koreksi. Saya ingin jadi artis seperti artis Korea yang bisa joget-joget dan sebagainya, cantik, mungkin operasi plastik dan lain sebagainya gitu kan. Yang ketika di media sosial tuh akan tampil celing, wow dan seterusnya. Dibanding kemudian sales kotor-kotoran, mungkin ada desingan peluru dan lain sebagainya. Benarkah itu kemudian terjadi dan apakah kemudian nanti kita bicara pertahanan Indonesia ke depan seperti apa? Nah, itu. Menarik poinnya, Mas. Jadi kalau bicara itu memang bukan hanya di Indonesia, 1 atau 2 negara saja. Betul. Ya. Animo untuk bergabung ke tentara ini, apalagi yang saya tahu waktu saya di Inggris, itu menurun drastis. Dari rasio yang ideal itu tidak terpenuhi. Makanya mereka mengembangkan strategi bagaimana menggunakan robot dan teknologi untuk substitusi manusia ya. Tapi dari konteks Indonesia, kalau saya lihat sih ya, dari contoh misalnya kayak Unhan ya, itu animonya sangat tinggi, puluhan ribu yang mendaftar. Jadi kalau dibilang menurun, menurut saya sih kayaknya nggak juga ya. Terus Akmil pun dengan akademi angkatan lain sampai dengan saat ini juga itu sampai ribuan orang masih mendaftar. Peminatnya relatif stabil. Relatif stabil. Okay. Apalagi Unhan ya. Karena Unhan ini kan menjadi irisan, ada kedokteran militer yang mana juga bersinggungan dengan aspek-aspek nir militer tadi. Kalau yang di Akademi TNI, Akmil, Akademi Angkatan Laut dan Udara itu memang kan pure kepada teknis dan profesionalisme keprajuritan. Tapi kalau untuk yang di Unhan ini kan dari sisi pengayaannya ada kedokteran, kemudian teknik, farmasi, kemudian ada sejarah militer sekarang, Mas. Sejarah militer, olahraga militer, sehingga ini menjadi bridging. Nanti ketika mereka mungkin pada saat lulus, ada irisan juga dengan bidang-bidang nir militer. Nah, saya melihat sebenarnya apapun profesinya sebenarnya bisa berkontribusi terhadap pertahanan. Oke, ini penting. Terhadap bela Apapun negara. profesinya bisa kontribusi terhadap pertahanan negara. Iya. Sebagai contoh kemarin baru ada kegiatan penggiat media sosial dengan Pak Menhan. Saya sempat diskusi juga dengan beberapa penggiat media sosial itu. Saya sampaikan bahwa sekarang kita kan menghadapi perang informasi. Perang informasi itu bukan hanya secara fisik kita bicara dengan media yang menjadi media konvensional, tapi secara virtual melalui media sosial. Dan yang ketiga ini kognitif. Jadi apa yang ada dalam benak manusia. Nah, ini menjadi lebih kompleks ketika kita hanya melihat hitam putih. Ternyata perang informasi itu informasi yang kita terima hari ini, besok, lusa, sampai dengan akhir tahun misalnya. Berbeda. Berubah. Justru kita melihat, kalau kita sebagai orang biasa, kita melihat, ini informasi tanggal 12, ini informasi tanggal 15. Tapi ketika dirangkai, ternyata orang yang memberikan informasi itu, dia merekonstruksi dan mendesain, ada skenario yang ingin ditanamkan kepada persepsi dari si penerima. Nah, itu bicara perang informasi. Nah, ini yang makanya perlu berkolaborasi tadi. Influencer pun, penggiat media sosial, atau apapun konten kreator, mereka jangan sampai nanti tidak berpikir ke sana. Kreasi yang mereka digunakan jangannya bisa. Malah justru ada orang-orang yang istilahnya
riding the wave, Oke. mengutilisasi mereka untuk Oke. kepentingan tertentu. Nah, Dan makanya- bukan tidak mungkin nanti konten kreator itu bisa jadi jenderal karena ada angkatan konten kreator gitu. Angkatan- Ada angkatan informasi atau angkatan siber apapun namanya lah gitu ya. Ya, mungkin someday ya angkatan informasi. Brigjen siapa gitu, tapi dia konten kreator. kreator. Karena dia matranya adalah matra informasi. Ya. Ya, kalau Singapura kan sudah buat ya. Ya. Dia Digital and Intelligence Service itu lebih kepada sebenarnya cyber tapi juga integrasi dengan informasi. Cuma ya memang ketika kita membentuk matra baru, angkatan baru, kalkulasinya kan juga kompleks. Ya. Ada anggarannya, belum alutsistanya, doktrinnya, kemudian personilnya. Tapi yang poin, kayak kembali kepada poin tadi, apapun bentuk profesinya sebenarnya bisa berkontribusi ya. Contoh kayak waktu COVID kan, itu yang jadi pejuangnya kan adalah tenaga-tenaga medis, Ya. dokter, perawat. Nanti mungkin ketika isunya berbeda tadi, budaya, Kementerian Kebudayaan, atau guru-guru seni, artis itu menjadi pejuang-pejuang kedaulatan budaya yang memang bisa tidak harus menjadi Betul. tentara mereka, Betul. tapi mereka bisa berkontribusi di situ. Kan sistem pertahanan kita Sishankam Betul. Rata, Betul. pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah ini yang kadang sejarah ini dilupakan. Padahal kita punya sejarah kemandulan TNI Rakyat, perang gerilya itu Betul, yang bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Sekarang ketika kita sudah merdeka, mempertahankan kemerdekaan kita itu orang lupa sudah dengan urusan masing-masing. Belum lagi distorsi dari informasi yang ada. Betul. Internet of Things, Society 4.0, Algoritma, itu luar algoritma. Dan bahkan bicara algoritma ya, ketika sekarang marketing menggunakan algoritma, kita sering melihat misalnya Mas Aiman segmen tentang iklan sabun misalnya. Itu akan semakin banyak Betul, berita-berita tentang betul. sabun. Nah, bisa dibayangkan ketika dia mungkin berapa kali lihat berita negatif, algoritmanya baca Itu berita terus. negatif terus. Itu terus. Gitu. Dan lebih parahnya lagi, saya baca buku Harari yang tahun lalu itu, ketika ada informasi yang benar tapi tidak ditampilkan, frekuensinya hanya 1, 5, 10 kali, dibandingkan dengan informasi yang tidak benar ratusan kali, orang akan menganggap ketidakbenaran itu sebagai yang benar, sebagai universal truth. Betul. Makanya ini sangat-sangat bahaya. Sehingga informasi pertahanan salah satunya tugasnya adalah itu. Walaupun kita tidak bisa bekerja sendiri, kita di sini juga bekerja sama selain dengan Puspen TNI, dengan Dispen Angkatan Darat Laut Udara, Ya. kemudian juga kantor komunikasi kepresidenan, dan juga humas-humas di kementerian lembaga lainnya. Betul. Dan bahkan dari yang non lembaga pemerintah kita juga melakukan Ya. engagement, sehingga sama-sama lah ini kolaborasi membentengi untuk kedaulatan informasi, kedaulatan digital tadi. Dan saya tambahkan juga, jadi sekarang FYP itu bukan hanya lokal di Indonesia, Ya. tapi juga masuk misalnya tadi kita senang misalnya topik A. Topik A yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara luar. Masuklah kemudian di regional, di ASEAN, bahkan di luar Asia. Itu luar biasa. Dan itu ketika algoritma itu digunakan untuk menghancurkan sebuah negara, sangat mungkin 3 kali sangat. Ya. Betul ya, Jenderal ya? Ya, saya baca salah satu kajian RAND tahun 2019, ada namanya Virtual Societal Warfare. Jadi dengan melalui virtual, dia bisa melakukan fragmentasi sosial di negara sasaran. Nah, salah satu contoh nyatanya mungkin adalah ketika Amerika yang sudah ratusan tahun, 1776 kan mereka merdeka, demokrasinya sudah matang. Tapi pada saat 2020 terbelah dan Chaos. bahkan ada aksi-aksi anarkis yang terjadi di lapangan. Luar biasa. Nah, kita berharap ini tidak terjadi di Indonesia, makanya waktunya kita bersama-sama bagaimana kita menjaga Indonesia, berkontribusi ke pertahanan Indonesia, bukan hanya secara fisik, tapi ada berbagai macam bentuk yang bisa dikontribusikan. Nah, untuk bisa menyadarkan itu, perlu ada informasi, perlu ada edukasi. Makanya itu tugas kami sebagai Biro Informasi Pertahanan, menggait semua elemen bangsa supaya bisa sadar bahwa pertahanan ini milik kita bersama. Baik, luar biasa. Jadi yang paling penting dari semua diskusi kita kali ini, kita adalah bangsa pejuang. Dan oleh karena itu bukan hanya soal mempertahankan, tapi kita juga harus maju dari jiwa juang kita. Luar biasa ya, Jenderal. Terima kasih, Brigadir Jenderal Frega Wenas Ingkiriwan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Mas Sukses. Emil.